budrek dan sakit kepala tung budrek tak tung datang kapan saja budrek ada obatnya nonton kita semua dijamin budrek. Maf itu bercanda sekarang kita serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ebim Prasetya Cipangestu, absen 21. Perkenalkan, nama saya Amelia Fatika Sari, absen 4. Perkenalkan, nama saya Anggraini Irmayang Sari, absen 5. Perkenalkan, nama saya Ziodia Aryati, absen 12. Perkenalkan, nama saya Lucy Rohmawati, absen 18. Perkenalkan, nama saya Ditya Maulana Saputra, absen 1. Akan mempresentasikan tugas PPKM tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila periode 1959 sampai 1965. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin. 1. Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. 2. Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh sehingga pembangunan ekonomi terganggu. 3. Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950. Pengertian demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Konsep dan tujuan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Gagasan ini dikenal sebagai konsep Presiden 1957. Terdapat dua pokok pemikiran dalam konsepsi tersebut, diantaranya 1. Pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. 2. Membentuk kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai politik dan kekuatan golongan politik baru atau golongan fungsional. Demokrasi terpimpin memiliki tujuan untuk menata ulang kehidupan politik serta pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, justru terdapat banyak pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945 pada proses pelaksanaannya. Dengan lahirnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Ir Soekarno. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 diantaranya 1. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 2. Pemberlakuan kembali UUD 45 dan tidak berlangsungnya UUDS 1950. 3. Pembubaran Badan Konstituante. Pimpin diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen, kaum buruh, dan petani Indonesia. Kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. 1. Pendapatan ekspor Indonesia menurun. 2. Cadangan devisa menurun. 3. Inflasi terus menaik dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia. Sistem politik demokrasi terpimpin. Sistem politik demokrasi terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang presiden secara mutlak dan otoriter. Di Indonesia, sistem ini merupakan penafsiran dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Pelaksanaan sistem politik demokrasi terpimpin. 1. Membentuk MPRS yang ditunjuk langsung oleh Presiden. 2. Membentuk DPA yang dipimpin langsung oleh Presiden. 3. Membubarkan DRP hasil pemilu 1955 dan membentuk DPR GR sebagai bentuk manipol. 4. Menyatukan lembaga-lembaga tertinggi negara dengan eksekutif. 5. Presiden sebagai pimpinan tertinggi DBRI dan penanganan presiden hidup. Peristiwa pada masa demokrasi terpimpin. 1. Pembentukan Nasakom atau Nasionalis Agama dan Komunis. 2. TAP MPRS nomor 3 MPRS 1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. 3. Pembubaran DPR hasil pemilu oleh Presiden. 4. Pengangkatan Ketua DPR GR atau MPRS menjadi Menteri Negara oleh Presiden. 5. GBHN yang bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita ditetapkan oleh DPA bukan MPRS. Ciri-ciri demokrasi terpimpin. 1. Dibentuknya MPRS yang sekarang menjadi MPR. 2. Membludarnya sistem partai. 3. Presiden mendominasi. 4. Peran militer semakin besar. 5. Dibentuknya DPAS yang sekarang menjadi DPR. 6. Sentralisasi keuangan. 7. Dibebaskannya Irian Barat. Kelebihan demokrasi terpimpin. 1. Negara terhindar dari perpecahan dan krisis. 2. Mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan bernegara. 3. Merupakan langkah awal terbentuknya lembaga tinggi negara yaitu MPRS dan DPAS. Kelemahan demokrasi terpimpin. 1. Penataan kehidupan konstitusi. 2. Adanya pertentangan ideologi sangat tajam antara nasionalis, agama, dan komunis. 3. Kehidupan politik tidak demokratis.